Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan kali ini kita pembelajaran secara online dan mudah-mudahan walaupun kita bisa melanjutkan pembelajaran secara online, mudah-mudahan anak-anakku semua tetap semangat dan selalu mengikuti pembelajaran berikutnya. Oke, langsung aja pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perangkat lunak gambar bitmap. Ini bab selanjutnya daripada pembelajaran tentang dasar desain grafis. Sebelumnya kita telah praktek ya dalam pembuatan gambar vektor. Karena kita tahu bahwa ada yang namanya gambar vektor dan gambar bitmap. Nah, kali ini kita lebih fokus kepada gambar bitmap. Kalau kemarin yang aplikasi Corel itu tentang gambar vektor. Oke, kita lanjut. Nah, peta konsep yang akan kita pelajari di bab ini yaitu yang pertama, perangkat lunak pengolahan gambar bitmap atau raster. Karena kata lain daripada gambar bitmap itu adalah gambar raster atau raster. Jadi kalau disebut bitmap itu atau disebut raster sama aja gitu kan. Yang kedua itu praktek membuat gambar bitmap. Jadi yang pertama kita mengetahui dulu knowledge-nya, pengetahuannya tentang apa sih yang termasuk gambar bitmap. Dan apa aja aplikasi yang bisa dipakai untuk menggambar bitmap. Nah, kemudian kita praktekkan yaitu membuat gambar bitmap. Langsung ke materinya. Oh, ini poin-poin dulu, poin bahasan yang nanti pada perjalanannya ini kata-kata ini atau pembahasan-pembahasan ini yang akan sering muncul. Yang pertama gambar dan juga percetakan, desain, layer, tool, fitur, efek, bitmap, raster, media cetak, program, dan Photoshop, dan kemudian dokumen dan resolusi. Nah, ini mungkin kata-kata yang akan sering muncul di dalam pembahasan ini atau mungkin poin bahasan yang akan sering ada di dalam pembahasan di dalam pelajaran bab ini. Nah, ini perangkat lunak pengolahan gambar. Nah, ini pengertiannya ya. Apa sih yang dinamakan gambar bitmap atau raster? Gambar yang terbentuk dari kumpulan titik atau piksel atau dot. Nah, jadi kalau kemarin kita tentang pembelajaran gambar vektor, itu penggabungan dari garis ataupun bidang. Nah, kalau bitmap itu kumpulan dari beberapa titik, banyak titik atau piksel atau dot kata lainnya ya. Bisa titik, bisa piksel atau dot. Itu tentang gambar bitmap. Ada banyak macamnya ya tentang gambar bitmap itu. Yang pertama line art. Ini gambar bitmap yang termasuk line art ini adalah mempunyai dua warna ya. Mempunyai dua warna yaitu hitam dan putih. Jadi gambarnya nanti hitam dan putih aja kalau yang termasuk line art. Kemudian ada grayscale. Kalau grayscale merupakan gambar yang berisikan beberapa variasi dari gelap dan terang dari warna abu-abu. Nah, ini kalau ini grayscale itu lebih ke
lebih yang gelap terangnya itu. Jadi ada abu-abunya, grayscale ini juga abu-abu ya. Itu dari perpaduan antara gelap terang. Jadi berapa persen gelapnya, berapa persen terangnya itu yang termasuk grayscale. Kemudian yaitu multitones. Kalau gambar ini mempunyai warna lain selain warna hitam dan putih. Jadi hitam dan putih ada tambahannya warna yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yaitu full color. Kalau ini udah full color ya. Istilah cetak sering disebut dengan warna separasi ya. Jadi kalau di percetakan atau dalam dunia cetak itu biasanya disebut gambar atau warna separasi full color. Full color. Walaupun istilah ini kurang tepat ya. Kalau yang tepatnya tetap full color, bukan gambar warna separasi. Kalau ini biasanya dipakai semua warna di penggabungannya. Makanya kita kalau ingat pelajaran sebelumnya bahwa warna itu ada yang warna RGB, CMYK itu yang yang secara garis besarnya ya. Kalau kita RGB itu lebih buat di monitor, kalau CMYK itu lebih buat cetak ya, dalam percetakan atau ngeprint. Makanya dalam peringan kan ada 4 warna ya kalau yang berwarna. Itu karena termasuk dalam CMYK. Kemudian contoh aplikasi yang digunakan khusus di mobile atau di HP Android-nya. Ini ada Airbrush, contoh-contoh aplikasinya. Ada Adobe Photoshop Express, ada Adobe Photoshop Lightroom CC, ada Adobe Photoshop Adobe Photoshop Fix ya. Itu contoh-contoh aplikasi yang biasa digunakan di HP atau di mobile. Mungkin teman-teman ada yang ada yang pakai ya. Kalau yang suka gambar biasanya ada pakai buat edit-edit gambar ya. Karena kalau kita kalau kita lihat dalam gambar bitmap itu adalah gambar edit dari foto biasanya. Itu yang termasuk gambar bitmap. Kemudian ini contoh aplikasi yang di desktop ya, atau di PC atau di laptop. Nih kalau tadi aplikasi yang buat di HP-nya, kalau ini di desktop. Nah, yang pertama ada Adobe Photoshop. Nah, ini yang kita akan praktekkan nanti di dalam pembelajaran gambar bitmap yaitu Adobe Photoshop. Kalau kemarin CorelDRAW itu pembelajaran tentang gambar vektor. Nah, ini ada yang kedua ada Corel Photo Vine. Contoh-contoh aplikasinya ada Vine, ini bawaan Windows. Kalau dari Windows ini udah pasti ada Vine-nya. Yang terakhir ada Corel Vine Shop Pro. Ini juga bawaan daripada CorelDRAW ya. Biasanya satu paket suka ada. Kemudian ini saya tampilkan ya perbandingan antara gambar vektor sama gambar bitmap. Contoh lihat nih. Gambar vektor itu minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ketika diperbesar dia itu tidak akan pecah ya. Contoh kalau gambar bitmap itu kan pecah ya. Ini nih. Ini pecah ya gambar bitmapnya. Ini gambar diperbesar ya ini. Ini kalau kalau gambar bitmap itu pecah. Nah, ini juga sama nih, gambar bitmap pecah ketika diperbesar. Jadi kalau gambar vektor aman ya. Ini enggak enggak pecah. Jadi nanti menyesuaikan ya. Karena gambar vektor itu kan biasanya dibuat langsung ya. Kayak contoh kemarin CorelDRAW kita buat rectangle atau persegi, kita buat lingkaran. Nah, itu gambar vektor, gambar-gambarnya makanya ketika diperbesar tidak akan pecah. Makanya ini gambar vektor tuh biasa dipakai buat percetakan-percetakan yang besar ya, yang dibuatnya besar, contoh baliho dan lain sebagainya. Kalau gambar bitmap ini biasanya itu hasil dari foto ya, tinggal hasil dari foto kita edit. Nah, ini biasanya gambar bitmap, makanya dia tergantung kepada pixel.
atau titik ya. Ini gabungan titik, di pikselnya berapa piksel kan, makanya di HP itu berapa piksel kan. Kalau piksel lebih besar, makanya gambarnya akan lebih bagus ya. Ketika diperbesar tidak akan pecah. Ini perbandingan daripada gambar bitmap sama gambar vektor. Yang kedua, yaitu praktek membuat gambar bitmap. Kita mengenal dulu tampilan yang ada di Photoshop, karena kita akan prakteknya menggunakan aplikasi atau software yang dinamakan Photoshop. Yang pertama nih di atas, nih yang pertama, ini ada menu bar nomor 1. Ini menu bar yang ada file, ada edit, ada image. Nah, nanti kita bisa buka. Ini terus ada option bar yang di bawahnya. Kemudian ada dokumen Windows bar yang di sini nih. Terus kemudian ada application bar yang di, ada workspace, ada panel untuk apa, untuk yang apa ya, Pak, ada berapa nih, ntar di sini ada buat background, ada buat apa, bisa dipilih. Nanti ada banyak nih kan, cuma baru satu backgroundnya aja. Kemudian ada toolbox, ini sama kayak kemarin kan, toolbox ada di sini. Ini buat apa ya, buat menggambarnya, buat edit-editnya. Terus ada information bar, ada dokumen Windows, ada scroll bar. Oh, ini nih namanya dokumen Windows-nya. Terus inilah sebagian apa? Sebagian kecil pengenalan dulu tentang aplikasi yang akan kita praktekkan, yaitu di Photoshop. Ini tampilan awalnya seperti ini. Oke, pada pertemuan ini mungkin ada bonusnya ya, atau yang teman-teman bisa kerjakan. Yang pertama, sebutkan perbedaan gambar bitmap dan gambar vektor. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan gambar bitmap. Jadi tugasnya yang pertama yaitu perbedaan antara gambar vektor sama gambar bitmap. Yang kedua itu kelebihan dan kekurangan gambar bitmap. Bisa teman-teman cari di mana aja, banyak ya. Di internet juga banyak. Bisa untuk tugasnya itu ditulis di bukunya, kemudian dipoto dan dikirim ke WA Bapak langsung ya. Mungkin itu aja pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita juga bisa langsung praktek ya, melanjutkan Corel Draw-nya melanjutkan. Kemudian nanti kita bisa lanjut ke aplikasi lain, yaitu Photoshop. Oke. Mudah-mudahan terus semangat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum